kita buktikan pakai Alkitab, Bible, kitab yang kita hormati bersama ini. Mari kita jadikan ini sebagai panduan pembuktian di akhirat nanti. Begini pembuktiannya. Terakhir Tuan Guru, tolong jawab iya atau tidak. Iya atau tidak cukup. Di dalam Bible setebal ini, pernahkah Tuan Guru menemui satu ayat saja yang Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan atau Allah? Ya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Tidak pernah. Tidak Karena pernah. dalam bahasa asli itu artinya Tuhan. Oke, baik, selesai, cukup. Izin bertanya Ustadz, tadi sudah dijelaskan ketika kita lihat bukti-bukti yang sudah Ustadz jelaskan tadi, sangat jelas perbedaan antara penyebutan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan gitu. Bagaimana pendapat Ustadz terkait pendeta-pendeta yang mungkin di luar sana itu berilmu banyak tapi belum menyadari terkait hal ini gitu. Mungkin meminta solusi bagaimana kita sebagai anak muda ataupun sebagai orang Islam itu cara kita untuk mengajak ataupun memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar kita, yang khususnya mungkin orang-orang yang belum tahu terkait agama. Karena sekarang banyak yang mereka itu hanya mengakui saya agama Islam tetapi belum mempelajari detail ataupun terkait kayak fikih dan sebagainya. Dan dari sebab itulah mungkin banyak dari orang-orang yang terambang-ambang gitu terkait khususnya akidah. Untuk 4 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah buku karena jatahnya hanya 4, sehingga hanya 4 penanya terbaik. Nanti Ustadz Sulhan yang akan milih. Silakan kepada saudara-saudara sekalian untuk bertanya. Kita mulai dari, karena pesertanya lebih banyak perempuan, kita mulai dari yang perempuan dulu untuk menghargai. Bila izin bertanya Ustadz, tadi sudah dijelaskan ketika kita lihat bukti-bukti yang sudah Ustadz jelaskan tadi, sangat jelas perbedaan antara penyebutan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan gitu. Sebagai salah satu mantan kita, bagaimana pendapat Ustadz terkait pendeta-pendeta yang mungkin di luar sana itu berilmu banyak tapi belum menyadari terkait hal ini gitu. Itu Ustaz. Ada lagi? Sudah. Baik, 3 pertanyaan dulu. Dan bahasa apa? Ainun. Mbak Ainun. Mahasiswa semester 5. Semester 5 PMS. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Sudah tercatat dalam hati. Langsung dijawab atau memberikan? Boleh langsung jawab? Boleh langsung jawab. Langsung jawab pertanyaan. Iya, oke. Gini ya, karena pandangan para pendeta itu ada 3 hal: dasar, menengah, dan tinggi. Dan mereka yang memiliki pengetahuan, ya, selain pengetahuan, tuntunan Roh Kudus berdasarkan pandangan mereka, mereka lah yang dapat membuka rahasia ini. Ya. Jadi tidak semua membantah atau menerima apa yang saya sampaikan. Ada yang membantah, ada yang menerima. Mereka yang menerima itu mereka adalah orang-orang ahli kitab. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan mereka itu adalah ahli kitab. Kenapa mereka dapat mengenal hal yang benar? Karena mereka menggali kitab suci itu hanya berdasarkan bahasa asli.
Kalau kita membahas bahasa asli dan kita dituntun oleh Roh Kudus, pasti akan menjelaskan sesuatu yang benar. Ya. Bukan hanya sedikit, ya. Mau nanya tapi keren. Yang mengerti kitab suci, akhirnya dia mualaf. Bukannya sedikit, di mana-mana ada. Mungkin ada tambahan? Ya. Baik, alhamdulillah. Nanti para pendengar itu belum dituntun oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya. Baik, yang lagi mencoba. Silakan. Gimana? Masih ya begini kita orang itu ya tinggal cari jodoh aja. Amin. Cek. Amin. Dan Enggak maksudnya minta jodoh. Sebut amin. nanti nunggu lulus dulu. Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haidar dari Fakultas Teknik Sipil. Ingin bertanya, Pak. Ingin bertanya, Ustaz. Mungkin di zaman kita ini kan, di zaman sekarang itu lagi marak-maraknya terkait urgensi dakwah ya? Urgensi dakwah. Kristologi. Ya, apa pentingnya urgensi dakwah pada zaman ini gitu. Apalagi mungkin banyak juga, karena saya pun juga pernah mengikuti ada salah satu ormawa ataupun kamalah keluarga mahasiswa gitu, yang dimana terdapat desa binaan, biasanya itu di daerah, kemarin terakhir itu di daerah Merbabu. Ternyata saya dengar di daerah Merbabu sana itu banyak terkait kristenisasi gitu, apalagi kan orang-orang di sana mungkin kurang ya terkait informasi terkait mungkin pengajian dan majelis-majelis ilmu, maka mungkin banyak dari orang-orang di sana itu yang masuk ke dalam Kristen gitu. Dan mungkin meminta solusi bagaimana kita sebagai anak muda ataupun sebagai orang Islam itu cara kita untuk mengajak ataupun memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar kita, ya khususnya mungkin orang-orang yang belum tahu terkait agama, karena sekarang banyak yang mereka itu hanya mengakui saya agama Islam tetapi belum mempelajari detail ataupun terkait kayak fikih dan sebagainya. Dan dari sebab itulah mungkin banyak dari orang-orang yang terambang-ambang gitu terkait khususnya akidah. Yaitu bagaimana solusi kita agar bisa memberi ataupun mengajak teman-teman kita yang seperti itu agar lebih memahami dan tidak mudah untuk tergoyah dari tadi terkait kristenisasi oleh orang-orang luar sana gitu. Oke, saya simpulkan ada dua hal. Pertama, kristologi dan kristenisasi. Nah, ini termasuk ada hubungan hidayah. Ketika Anda mendengarkan pengajaran seperti kami sampaikan, itu kristologi, ilmu perbandingan agama. Nah, semakin Anda menggali ilmu perbandingan agama, kristologi, ya ada hubungan dengan kristologi, maka Anda akan menghindarkan diri dari pemurtadan. Anda terus istiqomah. Dan jika senantiasa kita sebarkan hal ini, maka pasti tidak ada kristenisasi di mana-mana. Ya. Ya, ada tambahan dari Pak Ustadz. Lanjut, enggak apa-apa. Oke. Saya sampaikan di sini. Mungkin saya lanjut saja ke anu. Baik, pertanyaan berikutnya. Sudah terjawab? Sudah terjawab ya? Baik. Pertanyaan berikutnya, perempuan dan cewek dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ayas, saya mahasiswa semester 1 program studi Desain Komunikasi Visual dari Universitas 11 Maret. Saya izin bertanya, jadi kan kalau ada dua keyakinan, Yesus itu yang satunya lahir di kandang domba 25 Desember di musim salju. Terus ada satu lagi yang keyakinan yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, kenapa bisa ada dua pernyataan tersebut gitu? Dan apakah di Bible itu tertulis kalau Yesus itu lahir pada saat musim salju dan di kandang domba gitu? Terima kasih, Ustaz. Bagus pertanyaan ini. Ini ada hubungan juga. Apakah Isa dengan Yesus itu sama? Ya. Ada dua hal. Isa pada saat dia hendak melahirkan, dia menyandarkan diri di pohon kurma. Dan para pakar mengungkapkan pada saat itu dia dilahirkan. Lalu dalam Bible, Yesus sebetulnya diterangkan lahir, tetapi bukan di kandang domba, tapi diletakkan pada palungan. Jadi kita lihat dari titik temunya, ya, menurut pandangan saya, benar Maryam berdasarkan Al-Quran, dia menyandarkan diri pada pohon korma dan melahirkan. Dan pada saat dia dilahirkan, dia diletakkan pada palungan. Kan di timur tanah ciri khas, di mana-mana bertumbuh pohon korma, ya. Jadi di sana ada pohon korma dan juga ada palungan, ya. Namun dengan jelas, menurut saya, Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama, karena sepanjang sejarah, ya, hanya sekali terjadi kelahiran seorang bernama Isa, ya, dilahirkan tanpa hubungan antara pria dan wanita. Karena pada saat dia dilahirkan, Maria masih bertunangan dengan Yesus. Nah, pada saat itu Maria dan Yusuf serta daerah sekitar itu berbahasa Aram. Otomatis ibunya pasti memberikan nama ke dalam bahasa Aram tersebut. Kalau toh diberi nama dalam bahasa Aram, artinya Iso, yang identik dengan bahasa Arab Isa, ya. Tidak pernah ada kelahiran di zaman itu, pada saat itu, karena Yusuf dan Maria serta keluarga-keluarganya berbahasa Aram, bukan bahasa Inggris dan bukan bahasa Yunani, walaupun bahasa Yunani itu sudah ada pada saat itu. Dengan jelas keluarganya tidak pernah menamakan dia Yesus. Nanti di kemudian hari dari Isa diterjemahkan ke Yunani Yesus, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris Jesus, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Yesus. Saya tambahkan terkait Yesus lahir di kandang. Yang lalu kami mengadakan sayembara, tapi sayembaranya sudah habis.
Soalnya sayembarnya berlaku 3 hari. Itu sayembarnya di online rame kemarin, disaksikan oleh ribuan orang, bahwa bagi siapa saja, baik orang Islam maupun orang Kristen, yang bisa menemukan di Bible ini satu ayat saja yang menyatakan Yesus lahir di kandang, itu hadiahnya 15 juta rupiah. Itu urunan dari kawan-kawan, semuanya urunan kemarin, sampai terkumpul uang 15 juta rupiah. Hadiahnya diperuntukkan untuk siapa saja yang berhasil menemukan satu ayat saja di Bible ini Yesus lahir di kandang. Itu yang lalu kami tutup hari Sabtu pukul 21.00 yang lalu. Sudah kita tutup, tapi malam ini kita buka lagi. Alhamdulillah ada yang urun lagi 10 juta. Total hadiahnya 25 juta rupiah, berlaku internasional semuanya, dari semua negara. Bagi siapa saja yang berhasil menemukan satu saja ayat di Bible ini yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang, hadiahnya 25 juta rupiah, berlaku hingga tanggal 25 Desember pukul 21.00. Kalau nggak ada yang menemukan, kita tutup lagi sayembarannya. Oke, kita buka lagi per malam ini. Baik, hadirin, itu masalah Natal itu sampai sekarang saudara kita Kristen dan Katolik itu masih bingung. Sampai sekarang nggak pasti. Kalau tidak percaya, buka ini di Google, gembala-gembala di Padang. Ketik aja gembala-gembala di Padang, sederhana, semuanya bisa ngikutin nanti gembala-gembala di Padang. Nah itu. Nah, buka yang Alkitab Sabda. Yang Alkitab, itu. Dibesarkan lagi supaya yang lain kelihatan. Ya. Ke bawah lagi. Ini. Yang ke bawah lagi dikit lagi. Nah, itu pada bulan Keswan. Nah, pada bulan Keswan ini catatan riset semua para pendeta di Alkitab Sabda, ya. Pada bulan Keswan sekitar bulan November, kawanan domba itu dibawa pulang dari padang. Artinya para gembala dan kawanan domba itu berada di padang antara bulan Adar sampai bulan Keswan, atau sekitar bulan Maret sampai November, karena musim salju setelahnya. Bulan Desember itu musim salju, musim dingin, ya. Jadi domba-domba itu tidak di kandang, ya, tidak di padang rumput. Baik. Clement dari Alexandria, dari bapak-bapak gereja, ya, mengatakan bahwa kelahiran Yesus atau Natal terjadi pada tanggal 21 April. Itu bertepatan dengan hari Kartini, saudara. Sementara pendapat lain mengatakan 22 April. Ada juga yang mengatakan bahwa Natal seharusnya dirayakan pada 20 Mei. Jadi sampai sekarang saudara kita Kristen dan Katolik itu bingung. Semua para pendeta tanya, coba, berapa sih tanggal berapa Yesus lahir? Bingung semua. Tapi kata mereka sekarang bersepakat bahwa tidak usah bingung tanggal berapa, pokoknya kita merayakan hari Natal. Nah, begitu. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Silakan. Masnya yang ganteng, yang baju coklat. Oh, itu dulu karena ya. Baik, bismillah. Nama saya Firman Syah dari Prodi Tafsir. Saya sedang mencari penjelasan lebih dalam ya tentang Bible ini. Jadi saya berangkat dari Bible oleh orang-orang yang meyakini itu digunakan untuk pengusiran roh jahat. Sore itu mereka menyebutnya pengusiran roh jahat. Nah, yang mana Bible ini kan dari dulu sampai sekarang ada perubahan dari yang perjanjian lama kemudian perjanjian baru, dan bahkan malah ada kemungkinan untuk berubah lagi. Lalu pertanyaan saya, ketika Bible itu digunakan oleh orang yang meyakini untuk melakukan pengusiran roh jahat dan itu berhasil, lalu yang ingin saya tanyakan, apa relevansi Bible terhadap kebenaran? Artinya ketika roh jahat itu
bisa terusir, berarti kan Bible telah berfungsi gitu ya. Ya. Lalu kita sebagai Muslim, apakah bisa bersandar pada pendapat kalau Bible itu benar, berangkat dari itu? Mungkin seperti itu. Ya, memang saya temui ya, ada para pendeta itu KKR, buat KKR, lalu disertai dengan kesembuhan ilahi. Dan itu juga di dalam Bible ada. Ya. Yesus menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir setan. Dan itu juga ditemui sekarang banyak juga yang memiliki talenta hal itu. Jadi kita tidak bisa menghakimi apakah ini hanya direka-reka atau memang beneran. Tapi waktu saya sebagai pendeta, memang saya menganggap itu kuasa Roh Kudus karena memang fakta. Iya, memang fakta. Bahkan juga saya pernah menyaksikan orang yang sudah meninggal dunia lalu didoakan hidup. Nah, saya tidak bisa menghakimi, oh itu cuma diatur-atur. Kalau tuh hanya diatur-atur berarti itu kesalahan mereka. Cuma dengan jelas Bible itu pernah menerangkan hal itu. Ya, ini Pak Ustadz mau tambahkan. Jadi Ustadz Dance ini dulu bukan pendeta KKR. Beliau ini pendeta yang khutbah. Kalau kita menelisik kepada pendeta-pendeta yang KKR tahu nggak KKR itu? Yang penyembuhan-penyembuhan, saudara-saudara, sembuh atas nama Yesus itu kan. Itu yang KKR di lapangan luas, itu namanya KKR penyembuhan gitu. Ada beberapa pendeta yang biasa terjun di KKR yang sudah masuk Islam. Saya tanya kepada mereka, hampir semuanya menjawab itu sudah manajemen. Silakan dibuka di internet, banyak kok yang kasus-kasus KKR itu, pengakuan orang-orang itu ternyata sudah saling janjian gitu. Jadi yang lalu termasuk Ko Agustan ya. Ko Agustan itu beliau bukan pendeta KKR, tapi beliau ngamati teman-temannya yang KKR itu. Loh, pasiennya kok itu lagi, besoknya lagi cuman ganti baju, loh kok itu lagi. Nah gitu. Jadi itu pengakuan dari kawan-kawan para pendeta yang terjun di bidang KKR. Jadi saya tanya pada mereka, saya tidak mau sebut nama, khawatir nanti orangnya nggak enak nanti ya. Saya nanya kepada mereka yang sudah masuk Islam, jawabannya seperti itu. Jadi manajemennya rapi, dan proses untuk sebelum melakukan KKR itu ada survei, ada persiapannya matang sekali, lebih matang daripada panitia-panitia orang Islam dalam penyelenggaraan acara itu. Mereka mencari bibit-bibit unggul di desa-desa itu, siapa yang berpengaruh, itu rapi sekali manajemennya. Kapan-kapan nanti saya akan unggah terkait, saya pernah bikin rekaman tentang manajemen KKR itu. Kapan-kapan nanti akan saya unggah pengakuan dari mantan pendeta yang memanajemen KKR itu. Rapi sekali. Nah, termasuk yang menghidupkan orang mati. Nah, ada pendeta, ada orang mati, terus kemudian hidup lagi. Itu kalau terjadi di zaman sekarang, itu zaman dulu. Terjadi zaman dulu. Itu dulu Tuan Guru dan Cemumuk melihat seperti itu dengan mata kepala sendiri, terjadi saat sebelum ada internet. Kalau sampai misalnya zaman sekarang, era sekarang, ada pendeta yang menghidupkan orang mati, dibongkar sama pesulap merah. Kalau terjadi zaman sekarang, tidak ada yang berani. Jadi apapun yang terjadi itu harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian yang kita memang betul-betul itu kita melihat bahwa itu terjadi.
Jadi kalau kita tidak melihat secara itu, secara fakta yang nyata, yang kita melihat dengan mata kepala sendiri, tidak katanya itu. Sebelum kita melihat sendiri, maka kita tidak boleh memberikan itu sebagai sebuah pembuktian gitu, pernyataan pembuktian. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Cowok sudah, cewek silakan mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Adinisa Fitri dari Prodi Keperawatan semester 1. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini yang sudah saya pertanyakan selama ini, saya masih bingung selama ini karena saya juga memiliki teman dari agama Kristen juga. Pertanyaan saya, kenapa Bible itu memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru, juga bagian-bagiannya seperti Matius, Yohanes dan lain-lain juga, dan lain-lainnya, dan juga ada edisi-edisinya. Lalu pertanyaan kedua saya, jika Yesus itu dianggap Tuhan, mengapa Yesus itu disalib karena menebus dosa-dosa dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan? Dan juga jika disalib berarti Yesus itu sebelumnya mohon maaf, berarti Yesus itu sudah meninggal. Lalu siapa yang mengabulkan doa-doa jika Yesus ini sebagai Tuhan itu disalib dan berarti meninggal? Siapa yang mengabulkan doa-doa dari teman-teman atau saudara kita dari agama Kristen? Terima kasih. Yang pertama, kenapa Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, pertama, perjanjian lama itu pada umumnya itu kitab Taurat, memuat kitab Taurat dan kisah para nabi-nabi. Ya, yang paling utama di situ perjanjian lama itu sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang menyatakan diri beragama Yahudi. Ya. Nah, dalam kitab ini dia terpelihara dari bahasa asli. Nah, terus menerus ke dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan terus menerus ke dalam bahasa Ibrani. Tapi kadangkala setelah diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia, itu kadangkala tergantung dari seorang penterjemahnya. Kalau dia pakar, pasti dia dapat menerjemahkan dengan baik. Tapi setelah saya analisa dari Alkitab bahasa Ibrani perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu lebih mendekati kebenarannya. Ya. Namun dalam bahasa Indonesia saya tidak boleh menghakimi ya para penterjemah-penterjemah itu, karena tidak ada manusia yang ada di muka bumi itu sempurna. Ya. Lalu kenapa ada perjanjian baru? Nah, perjanjian baru itu mengisahkan tentang Yesus Kristus. Itu disebut Injil. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu ada surat Rasul Paulus. Ya, yang paling terbanyak itu adalah surat Rasul Paulus dan diakhiri dengan kitab Wahyu. Dan Injil atau surat Rasul Paulus itu yang dipegang dan dipahami dan diterapkan oleh orang Kristen, sedangkan perjanjian lama dipegang dan diterapkan oleh orang-orang yang menyatakan diri agama Yahudi. Ya, memang agama Yahudi itu paling banyak di Israel, di seluruh dunia ada, tetapi cuman ya istilahnya sekarang itu satu-satu, tidak banyak, cuman di tempat-tempat tertentu saja. Nah, selanjutnya ada hubungan dengan Yesus. Kenapa Yesus disalib? Nah, dari sisi pandangan Kristen betul-betul dia disalib sebagai menebus dosa. Tapi dalam pandangan sisi saya sebagai
Muslim, dia itu diangkat oleh Allah. Ya, ada oknum yang diserupakan. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sebaiknya saya baca. Filipi 3, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ada ungkapan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi di sini disebutkan Rasul Paulus diserupakan dengan kematiannya, tapi dalam bahasa asli tidak ditekankan, ya, tidak disebut siapa, tapi di sini sudah disebut Rasul Paulus. Artinya pengertian salib itu lambang penderitaan. Di balik kematian ada penebusan dosa, dan ada orang yang diserupakan. Artinya yang dimaksudkan, yang diserupakan berdasarkan pengertian apa yang dipaparkan Rasul Paulus, dia menderita sama seperti Yesus menderita. Kalau Yesus sebagai penebus dosa, dan yang diserupakan itu juga dia menderita, dan di dalam penderitaannya itu ada bagian penebusan dosa bagi dirinya itu sendiri. Ya, mungkin ada tambahan. Baik, saya menambahkan sedikit saja sebelum ditutup dengan satu pertanyaan terakhir. Begini, saudara, kawan-kawan sekalian, bagi yang belum tahu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi yang sudah tahu, mudah-mudahan ada tambahan. Saudara kita Kristen dan Katolik, itu Bible-nya itu isinya dua. Satu perjanjian lama, satu lagi perjanjian baru. Seperti yang disampaikan Mbak tadi. Mbak siapa? Mbak Fitri. Perjanjian lama itu yang di depan sini, perjanjian baru ini yang di belakang. Perjanjian lama itu begini, saudara. Saudara kita Kristen dan Katolik itu ngambil kitab sucinya itu milik orang Yahudi. Itu persoalannya. Sehingga orang Yahudi itu sekarang marah-marah. Kitab sucinya diambil. Kitab Taurat, Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketuvim itu dijadikan sebagai perjanjian lama ini. Ini ngambil dari kitabnya Yahudi. Sementara perjanjian baru itu mengambil dari mana? Mengambil dari tulisan-tulisan yang katanya itu adalah murid-murid Yesus. Tapi begitu dibuktikan mereka semuanya bukanlah murid-murid Yesus dan tidak pernah ada yang ketemu Yesus. Itu pokok bahasan lain. Nanti forum khusus itu tak kebuktikan itu. Siapa Matius, siapa Yohanes, siapa Markus, siapa Lukas. Lukas itu orang bule itu, orang bule, jauh dari Yesus, dokter dia. Siapa Paulus, semuanya bukan murid-murid Yesus. Kita akan buktikan di forum khusus. Kalau sekarang kemalaman. Baik, persoalannya begini, saudara. Kita perjanjian lama sama kita perjanjian baru, ini hampir semuanya itu bertentangan. Perjanjian lama haram makan babi. Perjanjian baru makan semuanya, halal. Perjanjian lama wajib bersunat. Perjanjian baru, jangan bersunat, haram. Kita buktikan satu saja, sunat. Coba perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Kejadian pasal 17 Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Nah, lagi firman Allah kepada Abraham,
firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau ini agak besar kan, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Ini perjanjian antara Allah dengan Abraham beserta keturunannya turun temurun. Lanjut. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Perjanjian agung antara Allah sama Abraham, setiap laki-laki harus disunat. Lanjut. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Lanjut. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki antara kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ingat, semua laki-laki, baik keturunan Abraham maupun bukan keturunan Abraham, semuanya wajib bersunat. Lanjut. Ini orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus sunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ini perjanjian kekal ya, dunia akhirat. Lanjut. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Orang yang tidak disunat maka wajib dihukum mati, dirajam, dilempari batu. Clear ya? Wajib bersunat. Siapa yang menjalankan ini? Orang Islam. Ini di Bible ini. Saudara kita Kristen menjalankan tidak? Tidak. Kalaupun ada itu alasan kesehatan, orang tuanya yang nyuruh dan seterusnya. Oke, kita buka. Ini perjanjian baru. Ini perjanjian lama tadi ya. Kita buka perjanjian baru. Galatia pasal 5 ayat 2. Galatia pasal 5 ayat 2. Ini tulisan Paulus namanya. Paulus, ingat ya, ini bukan tulisan Yesus. Ini tulisan Paulus. Sesungguhnya aku Paulus. Jelas ya? Bukan Yesus ya, bukan Allah. Aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Selesai. Wassalamualaikum. Oke, lanjut kepada pertanyaan terakhir. Silakan. Oh, ini tadi saya lanjutkan lagi. Apakah Yesus disalib? Wah, ini panjang lagi. Kita akan buktikan di forum khusus. Satu persatu Bible itu kita buka, itu Bible itu ayat-ayatnya semuanya akan terbukti bahwa Yesus itu tidak disalib. Di Alkitab setebal ini pembuktiannya jelas sekali, Yesus tidak disalib. Itu forum khusus kalau sekarang kemalaman nanti. Itu Bible ini linear dengan Al-Quran. Di wama qataluhu suratnya ya, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus. Itulah yang dibunuh dan disalib, saudara. Baik, sekarang silakan penanya terakhir dari cowok. Silakan. Perkenalkan, nama teman saya Rostam Haji dan nama saya Muhammad Aziz Syah. Saya dari semester 1. Nah, gini. Setiap manusia itu pasti memiliki bahwa agama yang di dunia sekarang adalah agama yang paling benar. Nah, ketika masalah pindah agama itu membutuhkan bukti yang nyata. Nah, apakah yang membuat Ustadz yakin bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar-benar benar, yang dapat diterima akal? Karena
Kalau dari perintah detail itu masih agak apa ya? Agak susah dicernakal, tapi yang membuat Ustadz benar-benar itu contohnya yang dapat diterima akal gitu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menganggap bahwa agama itu berdasarkan keyakinan masing-masing. Ada orang mengungkapkan paham pluralisme, menghormati agama-agama yang ada, tetapi di balik itu seorang paham pluralisme itu hanya mempelajari saja. Bisa dia membanding-bandingkan agama, tetapi bukan berarti semua agama itu benar. Bukan semua agama itu benar. Dan saya memperhatikan khusus agama Islam itu. Pertama dari segi fakta. Ya, dari segi fakta ada hal-hal yang utama dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu diulang kembali dalam Al-Quran, tapi bukan berarti Al-Quran itu mengutip, sama sekali tidak. Sedangkan bahasanya sudah berbeda. Nah, saya mengklaim bahwa Al-Quran itu benar. Lalu kedua, saya memperhatikan ada hukum sebab dan akibat. Pada saat kita memeluk Islam, lalu kita melakukan kesalahan, pasti ada sesuatu yang terjadi yang merugikan kita. Pada saat kita melakukan kesalahan, sesudah itu mungkin kita merasa tidak enak, makan sudah tidak nyaman dan sebagainya. Serta dari segi pengalaman, ketika kita memeluk Islam dan kita melakukan kebaikan, pasti rezeki akan mengikuti kita. Ada begitu banyak fakta-fakta tentang kebenaran Islam itu, nanti dilanjutkan oleh Ustadz Ipung. Saya. Baik, singkat. Hadirin. Begini. Kita kalau mau pembuktian bahwa Indad dina 'indallahil Islam, kita bicara dua pokok saja ya. Karena lingkup kita hari ini Kristologi. Kalau lingkup kita ini berbagai agama-agama, itu forum lain nanti kita bahas. Ini forumnya kita forum Kristologi antara Islam dan Kristen. Setuju ya? Baik, kita membahas dua ini saja. Kita buktikan. Begini. Hadirin, kalau pakai Al-Quran tidak ada yang percaya. Saudara kita Kristen dan Katolik tidak percaya. Kita buktikan pakai Alkitab, Bible, kitab yang kita hormati bersama ini. Mari kita jadikan ini sebagai panduan pembuktian di akhirat nanti. Begini pembuktiannya. Ini jadikan jaminan kehidupan. Jikalau nanti di akhirat ternyata Allah memutuskan Alkitab Bible ini ternyata salah, berarti orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Baik, jikalau di akhirat nanti ternyata Alkitab Bible ini benar, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Mau benar ini, mau salah ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Yang menjalankan seluruh ajaran perintah Bible ini orang Islam. Sementara saudara kita Kristen dan Katolik tidak menjalankan. Contoh
Yesus mati dikubur di kafani, tidak menggunakan peti. Siapa yang menjalankan? Orang Islam. Matius pasal 27 ayat 59. Matius pasal 27 ayat 59. Nah itu, coba. Wah ini, Yesus itu ketika mati dikafani pakai kain lenan warna putih, persis mirip seperti meninggalnya orang Islam ketika dikuburkan, tanpa menggunakan peti, tidak pakai jas, tidak pakai dasi, tidak pakai sepatu. Hadirin, Yesus berpuasa, umat Islam berpuasa, saudara kita Kristen dan Katolik tidak berpuasa. Dalilnya Matius pasal 4 ayat 2. Matius pasal 4 ayat 2. Nah, tuh. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Yesus itu berpuasa, hadirin. Berpuasa. Dan ia itu manusia biasa. Apa? Lapar. Apakah dia Tuhan? Ini ayatnya, pembuktian. Yesus lapar. Kalau dia Tuhan, mau dia puasa 40 hari, tidak makan apa? Tidak mungkin lapar. Setuju hadirin? Baik. Ini Imamat pasal 23 ayat 29. Imamat pasal 23 ayat 29. Saya percepat biar cepat selesai. Nah ini, karena setiap orang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, harus dilenyapkan, ya, dari antara orang-orang sebangsanya, harus dihukum mati. Orang tidak berpuasa itu wajib dihukum mati. Siapa yang menjalankan perintah Bible ini? Orang Islam. Bahkan ini ada puasa Senin Kamis di Bible, Lukas pasal 18 ayat 12. Lukas pasal 18 ayat 12. Ini ayat andalannya Tuan Guru dan Cemuma ini. Ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Siapa yang berpuasa Senin Kamis sunnah ini? Orang Islam. Lanjut. Yesus itu dalam hidupnya, dia itu punya hanya bertuhankan kepada Allah satu-satunya, Allah yang benar. Ya, ini nih. Dia tauhid. Yesus itu bertauhid. Yesus menyembah Allah. Siapa yang menyembah Allah? Orang Islam. Saudara kita Kristen dan Katolik malah menyembah Yesus. Dalilnya di Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Nah ini, jawab Yesus. Hukum yang terutama, hukum tertinggi, ya, undang-undang tertinggi ialah Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad, Echad, Qul huwallahu ahad, satu. Dia punya Tuhan, dan Tuhannya, kata Yesus, satu. Tuhan kita itu satu. Yesus tidak pernah berkata Shema Yisrael, ya, Tuhan kalian itu, wahai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah aku. Tidak pernah. Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Baik. Yesus itu punya Tuhan juga, namanya Allah. Matius pasal 27 ayat 46. Matius pasal 27 ayat 46. Dia punya Tuhan, Yesus itu. 46. Nah ini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabakhtani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini waktu Yesus disalib. Yesus minta tolong, dia menjerit, dia berteriak, Ya Allah, Ya Allah, Allahku, tolong aku ya Allah. Ini, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia punya Tuhan, siapa namanya? Allah. Apalagi di Bible itu diperintahkan untuk berhijab. Wanita itu berbusana muslimah. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Lanjut 6.
Nah, sebab jika perempuan tidak mau menundukkan kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, maka bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundukkan kepalanya. Hukuman untuk orang-orang wanita yang tidak mau berhijab apa? Dicukur rambutnya. Ketat loh Bible ini, hukumnya ketat sekali. Siapa yang menjalankan? Orang Islam. Saudara kita Kristen Katolik tidak menjalankan. Nah ini haram makan babi. Bible itu haram makan babi. Kitab Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Imamat 11 ayat 7. Nah, lanjut. Nah, demikian juga babi. Ya, ini Bible yang tempo-tempo yang lalu, yang tahun-tahun dulu itu tulisannya babi saja, tidak ada hutannya. Kapan-kapan kita buktikan forum lainnya. Dan demikian juga babi, ya, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak membawa biak, haram itu bagimu. Ini ditambahi hutan, supaya apa? Supaya yang haram cuman babi hutan, yang babi ternak halal. Tapi coba ke bawah Pak Niru, minta tolong. Yang ini ya terbitan tahun-tahun lama. Ini Bible terbitan tahun lama 2018 AYT. Ini sama-sama terbitan LAI ini. Nah itu tulisannya ada hutannya enggak itu? Tahun 2018 yang atas. Yang kedua AYT. AYT. Babi, tidak ada hutannya ya. TL dan lagi babi. Nah, BIS, jangan makan babi. Tahun berapa itu BIS? 85. NILT tahun 2008. Demikian juga babi, ada hutannya enggak? Tahun Sheila Biar tahun 2011. Babi, ada hutannya enggak? Tidak ada. Jadi Bible ini sudah dirubah beberapa kali, berkali-kali. Itu tahun-tahunnya, versi-versi lama. Tidak ada hutannya, saudara. Saya yang menjalankan ini orang Islam. Banyak sekali syariat di Bible ini, semua yang menjalankan orang Islam. Saudara kita Kristen dan Katolik tidak menjalankan. Terakhir, saya kasih ayat. Siapa yang menjalankan itu? Nehemia pasal 8 ayat 6. Nehemia pasal 8 ayat 6. Nehemia pasal 8 ayat 6. Klik. Nah ini. Lalu Ezra itu Uzair, seorang nabi yang paling dihormati zaman dulu. Lalu Ezra memuji Tuhan. Mohon maaf, 8 ayat 5. Kalau yang di sini 8 ayat 6. Kalau yang di online 8 ayat 5. 8 ayat 5. Ini. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ezra berdiri lebih tinggi di depan seluruh umat karena dia berdiri lebih tinggi. Ini berarti dia sebagai apa? Sebagai khutbah. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Dia masih buka kitab ini, kemudian orang-orang bangkit berdiri. Dia sedang berkhutbah, orang-orang bangkit berdiri. Apa namanya itu? Qamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang berdiri. Lanjut. Yang 8 ayat 6. Nah ini. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Lalu Ezra memuji Tuhan. Ezra sebagai imam, dia bertakbir, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Apa bahasa Arabnya itu? Allahu akbar. Lanjut. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Aminnya 2 kali karena di belakang ini ada banyak orang. Amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu akbar. Kemudian mereka berlutut dan sujud, berlutut, rukuk begini dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ingat, bersujud tidak ada tafsir lain di sini. Muka sampai ke tanah. Ini Bible. Pertanyaannya, apakah saudara kita Kristen dan Katolik bersujud dengan muka sampai ke tanah kalau beribadah? Pertanyaan saya, di atas hamparan bumi ini, lahan tanah yang luas ini, di bawah kolong langit ini, agama manakah yang kalau ibadah seperti ini? Islam.
Dan masih banyak yang lain. Bible ini mengajarkan tentang kebenaran. Yesus itu kalau berdoa mengangkat tangan. Tak pernah ada ayatnya kalau berdoa itu seperti ini. Terus kemudian Yesus itu kalau berdoa juga bersujud. Matius pasal 26 ayat 39. Yesus sholat subuh, Markus pasal 1 ayat 35. Yesus sholat duhur, Yesus sholat asar, Yesus sholat maghrib. Lengkap di Bible ini. Kapan-kapan kita bahas. Demikian kita akhiri. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah. Lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.